Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifuryo dari kelas AK 404, mata kuliah Komunikasi Bisnis. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis strategi tidak langsung dalam komunikasi bisnis, studi 3 kasus pada surat internal perusahaan. Baik, sini saya akan membuka presentasi ini dengan menjelaskan konteks penting dari komunikasi bisnis tersebut. Dalam dunia kerja, kita tidak hanya menyampaikan informasi yang menyenangkan atau positif, namun seringkali kita juga harus menyampaikan berita yang sifatnya negatif atau tidak mengenakan, seperti pemutusan hubungan kerja, pengurangan bonus, atau penundaan promosi. Untuk menyampaikan informasi seperti ini, perusahaan harus berhati-hati karena dampaknya bisa memengaruhi emosi, motivasi, bahkan reputasi organisasi. Disinilah pentingnya penggunaan strategi komunikasi yang tepat, salah satunya adalah strategi tidak langsung atau indirect strategi. Hari ini saya akan membahas 3 contoh nyata surat internal perusahaan yang menggunakan strategi tidak langsung, yaitu yang pertama, surat PHK kepada karyawan, yang kedua, pengumuman tidak adanya bonus akhir tahun, dan ketiga, surat penundaan promosi jabatan. Nah, langsung saja ke untuk teorinya, teori strategi tidak langsung. Nah, di sini strategi tidak langsung itu sendiri adalah salah satu teori komunikasi yang diajarkan dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Teori ini diperkenalkan secara komprehensif oleh Bovey dan Peel dan direkomendasikan digunakan ketika perusahaan ingin menyampaikan berita buruk tanpa membuat penerima dari surat tersebut merasa diserang atau dikejutkan secara emosional. Strategi ini terdiri dari 4 bagian penting, yaitu yang pertama buffer. Buffer ini merupakan paragraf pembuka yang membangun suasana positif dan menghargai pembacanya. Kedua, reason, menjelaskan alasan logis dan rasional yang mendasari keputusan atau berita buruk tersebut. Kemudian yang ketiga, bad news, barulah inti dari pesan disampaikan, tapi dengan bahasa yang halus, sopan, dan penuh empati pada bad news ini. Kemudian diakhiri dengan closing, yaitu kalimat yang memberikan harapan, ajakan untuk tetap bekerja sama, atau dukungan untuk kedepannya. Nah, strategi ini bertujuan untuk mengelola emosi pembaca, mempertahankan hubungan kerja, dan menciptakan komunikasi yang tidak konfrontatif. Pendekatan ini juga mendukung budaya organisasi yang humanis dan komunikatif. Nah, studi kasus pertama adalah surat pemutusan hubungan kerja. Surat ini ditulis oleh bagian HRD kepada karyawan yang terkena dampak restrukturisasi. Nah, sebagaimana tugas yang sudah saya buat sebelumnya, berikut saya lampirkan isi dari surat PHK tersebut, dan di sini saya akan menganalisis bagian part-part yang menjadi strategi komunikasinya. Yang pertama, kita bisa lihat bagaimana strategi tidak langsung diterapkan, yaitu yang pertama buffer, kalimat pembuka berupa ucapan terima kasih atas dedikasi dan loyalitas karyawan. Ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa perusahaan itu menghargai kontribusi mereka. Menyampaikan dengan menciptakan suasana emosional yang positif sebelum menyampaikan kabar buruk. Kemudian yang kedua, reason. Paragraf di sini dijelaskan bahwa keputusan PHK terpaksa diambil karena kondisi pasar global yang menurun dan kebutuhan restrukturisasi untuk menjaga kelangsungan usaha atau stabilitas operasional usaha. Yang ketiga ada bad news. Di sini disampaikan secara hati-hati dengan adanya kalimat dengan berat hati kami sampaikan menjadi sinyal empatik sebelum menyebutkan bahwa hubungan kerja akan dihentikan secara efektif mulai 31 Juli. Jadi tidak langsung menyampaikan berita buruk di awal. Kemudian yang keempat ada closing. Di sini perusahaan menegaskan akan memberikan hak sesuai undang-undang dan mendukung karir karyawan ke depan, termasuk referensi kerja, serta mengucapkan terima kasih yang tulus atas dedikasinya selama ini. Nah, surat ini menunjukkan pemahaman terhadap
kondisi emosional karyawannya. Secara teori, ini mencerminkan prinsip you, attitude, dan face saving, yaitu cara menjaga harga diri dari penerima pesannya. Kemudian, kasus yang kedua, yaitu surat tidak ada bonus yang diberikan. Nah, di kasus kedua, perusahaan menyampaikan bahwa mereka tidak dapat memberikan bonus akhir tahun. Ini termasuk kabar buruk yang bisa memicu kekecewaan, bahkan menurunkan semangat kerja. Mari kita lihat bagaimana situasi dalam surat ini dibangun. Yang pertama, buffer. Dibuka dengan apresiasi terhadap kerja keras karyawan selama 1 tahun penuh. Ini membangun kesan bahwa perusahaan tetap menghargai kontribusi meski situasi sulit. Nah, yang kedua, reasons. Paragraf kedua ini menjelaskan alasan keuangan yang masuk akal, alasan finansial perusahaannya, termasuk kerugian dan tekanan biaya operasional sebagai dasar keputusan untuk tidak memberikan bonus. Nah, perusahaan di sini kan mengalami kerugian karena biaya operasional tinggi dan permintaan pasar menurun, sehingga pembacanya mengerti apa alasannya dia tidak diberikan bonus. Kemudian disampaikanlah yang ketiga, yaitu bad news. Disampaikan dengan sopan, secara tegas, namun dengan kalimat yang tidak seakan-akan mengintimidasi. Di sini disampaikan bahwa bonus tahun ini tidak dapat diberikan demi menjaga keberlangsungan bisnis dan sebagai langkah efisiensi yang penting. Nah, diakhiri dengan closing, yaitu penulis mengajak karyawan untuk tetap optimis dan percaya bahwa perusahaan berkomitmen membangun masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, di kasus yang ketiga, berkaitan dengan penundaan promosi seorang karyawan. Nah, dalam konteks organisasi, promosi itu kan adalah simbol pengakuan dan prestasi. Sehingga jika ditunda, bisa memicu demotivasi pegawai atau karyawan. Namun, dengan strategi yang tepat, kita dapat meminimalisir efek negatifnya. Kemudian, berdasarkan surat yang sebelumnya telah saya buat, di sini kita bisa menganalisis dari yang pertama, buffer. Surat ini dibuka dengan ucapan terima kasih atas dedikasi dan semangat kerja karyawan yang dinilai positif. Sehingga paragraf ini memberikan pengakuan atas dedikasi karyawan untuk membangun suasana yang suportif sebelum menyampaikan kabar yang tentang penundaan promosinya. Kedua, reasons. Perusahaan menjelaskan bahwa keputusan promosi didasarkan pada indikator kinerja dan hasil evaluasi menunjukkan masih ada gap yang perlu diperbaiki, sehingga dengan indikator kinerja sebagai dasar penilaian dan hasil evaluasi ternyata menunjukkan bahwa standar belum tercapai. Kemudian 3, bad news. Bad news ini kalimatnya netral, promosi ditunda hingga evaluasi berikutnya. Tidak ada nada menyalahkan atau menjatuhkan, serta menunjukkan bahwa evaluasi lanjutan akan dilakukan. Kemudian di closingnya terdapat penutup, yaitu surat ditutup dengan ajakan untuk berdiskusi dengan atasan dan terus meningkatkan performa untuk pengembangan diri dan menjadi lebih baik untuk kinerjanya. Nah, kasus 3 ini adalah contoh penerapan motivational communication dalam penyampaian keputusan. Surat ini tidak hanya menyampaikan penolakan, tapi juga memberi arah untuk perbaikan ke depannya seperti apa. Kemudian, di sini saya juga membuat perbandingan struktur dari ketiga kasus tadi yang telah dibahas sebelumnya. Nah, dalam tabel ini, saya rangkum struktur dari ketiga surat menggunakan kerangka strategi tidak langsung. Kita bisa melihat bahwa pola penulisan sangat konsisten, diawali dengan buffer, yang selalu diawali dengan kalimat apresiatif. Kemudian, reason-nya, setiap surat memberi justifikasi rasional yang masuk akal dan sesuai dengan konteks. Kemudian di bad news-nya disampaikan dengan bahasa sopan dan empati, bukan konfrontatif. Kemudian di closing-nya
Dari ketiganya ini ditekankan ke solusi, harapan, atau dukungan ke depannya. Jadi ini membuktikan bahwa strategi tidak langsung bisa diadaptasi untuk berbagai jenis pesan negatif, mulai dari PHK, pengurangan kompensasi, hingga keputusan personal seperti promosi. Jadi harus tetap dibedakan antara tujuan surat-surat yang ingin kita buat agar strategi tidak langsung komunikasinya bisa tercapai. Baik, kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan implikasi. Yang pertama, dari ketiga studi kasus tadi, saya bisa simpulkan bahwa strategi komunikasi tidak langsung memiliki dampak besar terhadap persepsi dan penerimaan karyawan terhadap kabar buruk. Secara teori, strategi ini sesuai dengan pendekatan audience-centered communication, di mana kebutuhan psikologis penerima pesan sangat diperhatikan. Kemudian, strategi ini bukan hanya membuat pesan terdengar lebih manusiawi, tapi juga memperkuat nilai-nilai organisasi seperti empati, transparansi, dan profesionalisme. Kemudian, implikasinya, keterampilan menulis dan merancang pesan bisnis bukan hanya tugas administratif, tetapi bagian dari strategi SDM atau HRD dan manajemen krisis yang lebih besar. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu membekali para pemimpinnya dengan kemampuan komunikasi yang baik. Di sini juga disebutkan bahwa perlu meningkatkan efektivitas komunikasi internal organisasi, perlu dikaitkan dengan budaya organisasi dan gaya kepemimpinan. Jadi strategi tidak langsung ini sangat relevan untuk komunikasi negatif dalam bisnis, untuk mencegah konflik dan menjaga moral karyawan. Baik, saya menggunakan referensi dari berbagai literatur dalam komunikasi bisnis, di antaranya buku Bovee dan Thiel yang jadi rujukan internasional, kemudian ada Gavey dan Loy, serta dokumen tugas saya sendiri sebagai studi kasus utama. Buku-buku ini menekankan pentingnya sensitivitas dalam komunikasi profesional dan bagaimana komunikasi bisa menjadi alat untuk membangun atau merusak hubungan kerja. Oleh sebab itu, strategi komunikasi tidak boleh dilakukan secara sembarangan, apalagi dalam konteks kabar buruk. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.